Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lensa Aceh. Semoga channel ini memberi edukasi kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas, benarkah Samudra Pasai kerajaan Islam pertama di Nusantara? Sebelumnya, sukai dulu video ini, komen, dan berlangganan dengan channel ini. Desa Lamreh terletak di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Di sana terdapat tinggalan kerajaan Lamuri berupa bangunan seperti benteng, komplek pemakaman, dan bekas hunian yang ditandai dengan sebaran fragmen keramik. Di pemakaman itu ditemukan beberapa nisan unik berbentuk tugu persegi yang meruncing ke atas seperti piramida. Penduduk setempat menyebutnya Plak Pling. Menurut Repelita Wahyu Utomo, peneliti dari Balai Arkeologi Medan, nisan itu mungkin bentuk dari peralihan dari masa pra-Islam ke Islam. Pasalnya, bentuk nisan itu menyerupai lingga dan menhir. Salah satu nisan itu ditemukan di dalam benteng Kutalubu. Cirinya menunjukkan masa yang jauh lebih tua daripada benteng itu. Di nisan itu tertulis As-Sultan Sulaiman Abdullah bin Al-Basir Samaniata Wasitamiyah 680 Hijriah 1281 Masehi. Bila Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Basir wafat pada 680 Hijriah 1281 Masehi, artinya masyarakat Lamreh telah lama mengenal Islam. Hal ini diketahui dari nama ayah dan kakek Sultan Sulaiman Abdullah bin Basir yang berbau Islam. Pertanggalan itu pun menunjukkan umur yang lebih tua dibandingkan nisan milik Sultan Malik Al-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai yang bertarikh 696 Hijriah 1297 Masehi. Banyak sejarawan yang menjadikan nisan itu sebagai tanda masuknya Islam di Nusantara sekaligus bukti keberadaan Kerajaan Samudra Pasai. Dengan demikian, menurut Repelita, Samudra Pasai dengan rajanya Malik As-Saleh bukan merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Lamuri berkembang menjadi kerajaan Islam yang cukup besar sebelum Samudra Pasai berdiri. Namanya sudah dikenal sejak masa Hindu-Buddha. Tulis Repelita dalam Lamuri telah Islam sebelum Pasai. Termuat di jurnal berkala arkeologi Sangsakakala. Lebih lanjut, Repelita menjelaskan keberadaan Lamuri lama diperhitungkan berkat hasil alamnya. Letaknya cukup penting yaitu di wilayah perairan Selat Malaka. Kepopuleran Lamuri paling tidak sudah bertahan sejak abad ke-10 karena pada abad 916 penjelajah dari Arab Abu Zaid Hasan telah mencatat Lamuri sebagai Rami atau Ramni. Catatan tertua lainnya tentang kerajaan Lamuri muncul dalam prasasti Tajori yang berbahasa Tamil dari tahun 1030. Prasasti ini dibuat Raja Rajendra Chola I dari kerajaan Chola di India Selatan. Ilamu Desam dalam bahasa prasasti itu diterjemahkan oleh Gorge Kodes dalam Asia Tenggara masa Hindu-Buddha sebagai Lamuri yang berada di ujung utara Sumatera. Ilamu Desam adalah salah satu negara yang ditaklukkan ketika kerajaan Chola menyerbu Sriwijaya. Lamuri kemudian berubah menjadi Mandala, kerajaan Tamil itu, tulis Owe Walters dalam Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad ke-3 dan ke-7. Kendati demikian, pada tahun 1225, Jau Rugua, orang Tiongkok yang sering mengunjungi pelabuhan di Sumatera, menyebutkan bahwa Nauli atau Lamri membayar upetinya kepada Sanfoki atau Sriwijaya. Sementara pada masa berikutnya, Empu Pranca dalam Nagara Kratama menggambarkan Lamuri sebagai negeri yang mendapat pengaruh Majapahit. Lamuri terus disebut dengan berbagai nama. Orang-orang Arab, Marco Polo, biarawan, Oderik, dan penjelajah abad pertengahan lainnya menyebut Lamuri sebagai Lamori
atau Lamri. Marco Polo, penjelajah Italia pada tahun 1292, menyebut Lamri sebagai salah satu tempat di utara Sumatera. Dia mencatat kerajaan itu telah mengaku tunduk pada Kaisar Mongol Kublai Khan. Menurut W.P. Grenevlet, Lanburi yang diterjemahkan menjadi Lambri muncul dalam catatan salah seorang jenderal utusan Kublai Khan, Ike Mese. Catatan itu termuat dalam sejarah dinasti Yuan dari abad ke-13. Disebutkan ketika pasukan tiba di Champa dalam perjalanannya ke Jawa, mereka mengirimkan sejumlah utusan ke beberapa negara untuk meminta pernyataan tunduk kepada Tiongkok. Lamri dan Sumatera ada di antara negara-negara itu. Lamuri masih disebut kemudian dalam catatan Cheng Ho yang kemudian dimuat dalam sejarah dinasti Ming dari abad ke-15. Lamuri termasuk di antara 30 negara yang dia singgahi dalam ekspedisinya. Grunewald juga mengidentifikasikan Lamboli sebagai Lamuri. Dalam catatan Mahuan, penerjemah resmi Cheng Ho lewat Ying Yang Senglan, Mahuan cukup panjang lebar menjabarkan Lamuri. Menurutnya, negeri itu terletak di sebelah barat Sumatera dan berjarak 3 hari perlayaran waktu itu. Dari 1000 keluarga yang mendiaminya, seluruhnya sudah memeluk Islam, begitu pula dengan rajanya. Ketika kapal Tiongkok merapat di Lamuri, raja menggunakan kesempatan ini untuk mengirim upeti ke Tiongkok, catat Mahuan. Adapun penjelajah Portugis, Tom Pear, dalam Sum Oriental menceritakan bahwa Aceh merupakan negeri pertama yang dia temukan setelah menelusuri Pulau Sumatera, sementara Lamuri terletak tepat setelahnya. Wilayah ini membentang hingga ke pedalaman. Laporan Portugis masih menyebutkan Lamori pada 1511, tulis Walters. Tetapi pusat perdagangan kerajaan baru yang disebut Aceh beberapa kilometer lebih ke timur segera menggantikannya.